Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan indeks harga konsumen pada September 2021 mengalami deflasi sebesar 0,04%. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan harga telur ayam. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi deflasi di bulan September 2021 sebesar 0,04%. Hasil deflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,03%. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan rendahnya laju indeks harga konsumen ini disebabkan karena menurunnya mobilitas masyarakat, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat yang ikut menurun. Dari 11 kelompok pengeluaran tercatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi terbesar, yakni minus 0,47%. Kemudian saya masuk ke agak lebih detail bagaimana inflasi kalau kita lihat menurut kelompok pengeluaran. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, secara umum pada bulan September ini mengalami deflasi sebesar 0,04. Kalau dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, maka deflasi pada bulan September ini dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman. Deflasi terjadi karena penurunan harga beberapa komoditas di bawah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini khususnya telur ayam, cabai rawit, dan bawang merah. Deflasi September 2021 sebesar 0,04%, utamanya karena dipengaruhi kelompok makanan dan minuman serta tembakau. Penyebab utama telur ayam ras berikan andil 0,07%, cabai rawit 0,03%, dan bawang merah 0,03%. Kemudian kelompok lainnya yang menyumbang deflasi adalah informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%. Berdasarkan wilayah, deflasi terjadi di 56 kota dari 90 kota IHK, sementara 34 kota lainnya mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Gorontalo sebesar 0,09% dan deflasi terrendah di Palu 0,01%. Kemudian inflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang sebesar 0,6% dan inflasi terendah di Surakarta 0,01%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengklaim deflasi menunjukkan tingkat daya beli masyarakat meningkat berdasarkan perkembangan inflasi inti. Pemulihan daya beli salah satunya didukung peningkatan pembelian bahan makanan. Ya, inflasi kita lihat angkanya membaik ya, dan kalau kita ingin melihat daya beli, itu indikator yang paling kuat mencerminkan itu adalah inflasi inti. Kalau kita lihat kabar baiknya untuk volatile food itu kan membaik karena adanya panen, sehingga membaik harganya gitu ya, kondisi harga untuk volatile food. Jadi bahan makanan itu membaik. Tapi kalau kita ingin melihat daya beli, yang kita lihat secara dekat itu adalah komponen yang